Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih semuanya masih setia untuk mengikuti channel ini. Kalau teman-teman tahu sebenarnya ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk melarang supaya mereka itu bergaul dengan kita, orang Kristen. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kekristenan, mereka melarang umatnya untuk bergaul dengan kita. Nah, dengan alasan-alasan yang sebenarnya nggak penting gitu loh, nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal bagaimana, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya guys ya. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari. Tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslimnya ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka tok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah, dalam hati jenengan akhirnya gini, wah apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Ya, benar kan? Dimana dia mengatakan jangan berteman dengan non-muslim. Jadi Kristen tuh nggak boleh ditemanin sama mereka. Tapi yang lucu adalah bekerja sama dalam bisnis boleh. Nggak boleh berteman tapi bisnis boleh. Kenapa? Karena bisnis cuan cuy. Boleh. Karena kalau nggak bisnis sama orang Kristen mau bagaimana? Yang punya toko-toko Kristen, yang punya kios-kios Kristen. Kalau nggak boleh kerja sama, mau kerja di mana kan? Ya kayak gitu. Tapi ini adalah sikap yang lucu. Kalau nggak boleh berteman, sekalian jangan semua. Sama kayak nggak suka produknya orang Kristen, nggak usah beli semuanya, nggak usah. Tanam sendiri guys. Ya jadi sebenarnya yang lucu juga di situ, dia tuh takut kalau sampai eh, ketika berteman dengan orang Kristen, takut ketahuan Kristen tuh baik. Wah, nanti kalau orang Kristen baik bisa pindah agama mereka. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi sebenarnya melarang untuk berteman dengan orang Kristen atau non Muslim, nggak cuma Kristen ya, mungkin Buddha, Hindu dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih menurut undang-undang di Indonesia? Sebenarnya nggak boleh guys, karena manusia itu punya hak kebebasan dalam bermasyarakat. Contohnya, saya akan bahas saja ya dalam ini, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999, pasal 3 nih. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam semangat persaudaraan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat. Jadi orang itu punya hak asasi untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan semangat persaudaraan. Bagaimana ini bisa dilakukan hidup bermasyarakat persaudaraan kalau dilarang berteman dengan orang yang beda agama, iya kan? Ini jelas sesuatu hal yang sangat-sangat keliru yang kita nggak boleh pelihara. Ini nanti bagaimana kalau misalnya kita reunian, kemudian ketika reunian di kelas kita ini ternyata tidak hanya orang
Muslim tapi ternyata ada orang Kristen juga situ, wah kami dijauhin dong nanti, kucilkan ya kan. Padahal kami orang baik-baik cuy. Nggak mungkin lah kami celakain orang kan gitu. Nah ini juga sebenarnya bertentangan dengan nilai toleransi masyarakat. Toleransi itu berarti kita bisa menerima orang yang beda suku. Saya orang Jawa, saya bisa terima orang Dayak, saya bisa terima orang Papua, saya bisa terima orang Batak, Kupang, orang Sunda, saya bisa terima karena saya punya semangat toleransi persaudaraan. Memang mereka beda suku, tetapi mereka tetap saudara sebangsa dengan saya. Begitupun juga dengan agama. Ada tetangga saya Muslim, saya menerima dengan apa adanya. Dia beribadah ya, kalau misalnya nggak ada motor ya saya pergi antarkan. Begitupun juga sebaliknya, saya pergi ibadah saya nggak ada motor, dia antarkan. Ini semangat toleransi persaudaraan semacam ini yang harus kita kembangkan dengan baik. Sehingga terjalinlah persaudaraan Indonesia yang luar biasa. Dan saya harap ini yang terjadi, bukan dilarang dong. Saya nggak pernah larang loh jemaat saya. Bilang kalian nggak boleh berteman dengan orang yang non Kristen. Oh tidak, berteman saja. Itu justru baik. Nah, kenapa? Memang harusnya kita ini nggak apa-apa ya berteman. Yang penting sebenarnya imannya kuat. Nah, kenapa imannya kuat? Artinya gini. Bagaimana kamu bisa teruji kamu punya iman itu kuat? Ya, dengan cara bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Contohnya kayak saya waktu itu, saya ini tidak merokok. Saya orangnya tidak merokok. Saya bukan perokok. Sejak kecil, keluarga kami juga bukan perokok. Nah, ketika saya bergaul, saya tidak menjauhi mereka yang merokok. Ya kan nggak lucu kalau ada teman saya merokok, saya jauhin, saya nggak mau berteman sama kamu ya. Enggak. Saya tetap berteman, tetapi saya tidak ikut-ikutan merokok. Paham ya maksudnya di sini ya? Secara persaudaraan, pertemanan, saya tetap berteman sama dia, tapi saya nggak merokok. Caranya gimana? Orang tua saya menanamkan itu dalam diri, nggak boleh ngerokok. Ditanamkan sehingga pendirian itu teguh, kokoh, sehingga saya nggak terpengaruh dengan rokok itu. Ya bisa tanyalah sama orang-orang yang kenal sama saya nggak merokok dari dulu. Nah, iman tuh semacam itu. Silakan kamu bergaul dengan orang yang beragama apapun, tetapi ingat, imanmu tetap harus teguh. Kamu punya iman tetap teguh, ditanamkan iman sejak kecil bahwa juru selamat hanya dalam Kristus. Sehingga ketika dia keluar berteman dengan siapapun, mereka akan berteman karena sebangsa, senegara, sama manusia. Tetapi mereka tidak akan ikut-ikutan untuk menyembah Allahnya. Karena ketika ikut-ikutan itu sudah, maksudnya itu sudah toleransi tapi kebablasan. Itu yang namanya nanti sinkritisme, dan itu yang namanya itu orang yang tidak memegang imannya dan mengkhianati Tuhan yang ia sembah. Jadi silakan sebenarnya berteman, tetapi jangan sampai tinggalkan iman. Justru sebenarnya bagus ya berteman dengan orang-orang yang baik. Itu bagus. Kalau misalnya berteman sama bandar narkoba, yang penting seagama kan susah. Berteman sama orang Kristen tapi dia adalah orang yang baik, ya mending kan daripada kau berteman dengan orang seagama tapi dia bandar narkoba, kartel narkoba nih. Begini ada penggerebekan, kamu ikut masuk dalam penjara. Nah, susah kan? Atau berteman dengan orang yang kerjaannya suka judi, wah itu bahaya lagi, nanti uang habis buat judi kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa kebiasaan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Kita akan baca ayatnya. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Iya, ketika bergaul yang buruk. Ini maksudnya tindakan yang buruk ya. Maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan luntur sedikit demi sedikit. Inilah kenapa kita sebaiknya memilih teman bukan karena agamanya, tetapi karena tindakannya. Iya kan? Nah, sebagai orang Kristen juga saya nasihatkan, sebagai hamba Tuhan juga saya nasihatkan kepada teman-teman pemuda juga, kamu boleh bergaul
Bergaul boleh dengan orang yang buruk, boleh. Kamu bergaul dengan orang yang beda agama, silahkan. Tetapi kebiasaanmu jangan mengikuti kebiasaan mereka. Yang artinya kebiasaan yang buruk itu, misalnya kamu ikut merokok, ikut minum, ikut narkoba, ikut miras toh, kemudian kamu akan terikut ke situ. Dan itu yang merusak kebiasaan baikmu yang setia melayani dan lain-lain. Sehingga dengan demikian maka kita harus tahu bahwa agama bukan ukuran dalam pergaulan. Iya kan? Justru bagus kalau kita berteman dengan orang yang baik begitu loh. Yang jelas iman harus pegang teguh. Sebagai orang Kristen kita harus memegang iman kita ketika kita di tengah-tengah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Tetap teguh di dalam godaan tantangan yang begitu banyak. Oke, itu saja mungkin dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.